Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat berapa saja untuk teman-teman semuanya pecinta YouTube, khususnya pecinta YouTube Ristan Semarang Channel. Seperti biasa sebelumnya, pertama aku ngucapin thank you banget, thanks a lot, terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang mau like dan subscribe channelku. Bagi yang belum, yuk jangan cuman didengerin aja, jangan cuman ditonton aja, longgarin dikit dong buat di subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak bayar. Oke teman-teman semuanya, kali ini aku mau kasih tahu teman-teman semuanya, mau nabung emas, dengarkan dulu kisahku ini. Seperti biasa, pengalaman yang aku share ini adalah pengalaman yang benar-benar murni aku alami, aku rasakan, aku praktekkan, ya pokoknya eh, bukan coba-coba, bukan asal-asal, bukan dari orang lain, tapi dari diriku sendiri. Nah, teman-teman semuanya, khususnya teman-teman milenial, saat ini juga selain deposito dan saham, nabung emas ini juga cukup booming di kalangan milenial. Apalagi dengan wejangan orang tua, simpen no emas, sesok bakal munda. Artinya, simpanlah emas, besok bakal naik, pasti naik, seperti itu. Ini pun juga disampaikan oleh ibu saya, ya. Betapa saya itu dulu juga terobsesi dengan kata-kata ibu, eh, orang tua saya, untuk menyimpan emas sebanyak mungkin gitu kan. Waktu itu dulu belum ada media-media platform seperti ini. Dulu kita nabungnya cuma bisanya seperti di Pegadaian. Terus kita bisa menabungnya dalam bentuk perhiasan. Misalnya kita beli di toko tertentu. Saya nggak apa sih toko-toko emas itu. Kalau di Semarang sih ada toko emas Semar, toko emas apa itu namanya, galeri, aduh apa sih namanya, lupa saya, pokoknya itu ya. Nah, itu kita bisa beli dalam bentuk cincin, kalung, gelang, giwang, anting, semuanya. Nah, nanti ketika harganya naik ini bisa kita jual. Tapi untuk emas yang berbentuk perhiasan ini cukup mengalami penurunan aset ya. Apalagi kalau surat-suratnya hilang, apalagi kalau ada kerusakan dalam segi bentuknya. Misalnya gelangnya tadinya bagus, terus kok pateng pletot itu bahasa Indonesianya apa ya? Nah, ini memengaruhi kualitas dan harga nantinya. Pasti kita nanti akan bisa dibanting tuh sama penjualnya. Gini, nyoh, masmu 5.000 wae yo, nah, kayak gitu. Padahal kita belinya misalnya 100.000. Oke, tapi aku nggak mau ngomongin tentang masalah keuntungan jual belinya atau mekanisme kita membelinya. Nah sekarang seiring waktu yang terus saja berjalan ya, nggak ada yang bisa menghentikan waktu itu. Sekarang nabung emas atau beli emas atau investasi emas ini sangat 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 mudah. Eh, Platform-platform kayak Bukalapak, Tokopedia, yang aku tahu sih itu. Terus ada lagi Tamasya, beli emas suka-suka itu di Play Store. Terus banyak lagi itu mereka sudah bisa menyediakan emas. Nominal pembeliannya juga lebih kecil. Nah, ini bisa mulai dari 5.000 kalau di Tokopedia. Kalau dulu di Bukalapak aku juga sama kurang lebih. Nah, eh, emas yang bisa didapat berapa sih? Kurang lebih, maaf kalau saya salah, tolong nanti dikoreksi, atau nanti juga kita praktek kok. Kita langsung praktek. Seperti biasa, kalau aku tuh belajar mengajarkan kepada teman-teman, karena kita belajarnya bersama, ya ayolah kita praktek juga. Jangan cuma ngocos tanpa praktek. Oke, nah ini minimal dari 0,01 gram ya, 0,001 atau 0,01 nanti kita praktek. Nah ini mulai dari 5.000 rupiah aja gitu kan. Sama di Pegadaian pun juga seperti itu. Pegadaian sekarang punya yang namanya nabung emas. Sebenarnya kalau kita beli dengan jangka panjang dan menyimpan jangka panjang itu ya, mau di Tokopedia, mau di Pegadaian, mau di manapun laku emas, semuanya ini namanya investasi emas atau dengan kata lain nabung emas. Nah,
enaknya kita nabung emas itu apa sih? Liquid. Liquid itu apa? Liquid itu mudah dicairkan sewaktu-waktu. Contoh, aku punya investasi emas berapa ya? 0,5 gram lah. Kalau 1 gram dan aku belum kuat gitu kan. Karena emas ini naik terus teman-teman. Nah, 0,5 gram berarti harga emas sekarang, emas batangan khususnya ya. Kalau sahamnya kan Antam, tapi ini kita fokusnya ke emasnya. Emas itu satu gram ya, 1 gram kalau nggak salah itu hitungannya satu satu gram itu eh sekitar 868.000 berapa tadi? Nantilah kita praktek ya, kita praktek di Tokopedia. Karena aku sudah nggak punya aplikasinya Bukalapak. Waktu dulu aku pernah coba di dua platform online ini. Di Tokopedia juga udah, di Bukalapak udah, dan hasilnya rugi. Oke, ya itu apa namanya di harga harga beli dan harga liquid. Jadi kalau kita butuh uang sewaktu-waktu kita bisa cairkan. Resikonya ya rugi. Nanti ya resikonya ya atau enggak enaknya ya. Yang kedua itu bisa kita jadikan jaminan. Ini kalau di Pegadaian khususnya. Ini kita bisa jadikan jaminan. Kita bisa pinjam dana di Pegadaian dengan jaminan emas kita, gitu kan. Nanti juga mekanismenya juga bisa ditebus kayak gitu. Terus enaknya apa lagi ya? Oh ya, enaknya itu jauh dari perampokan. Kalau dulu ya, kalau sebelum ada platform-platform seperti ini, kita itu kan nyimpen emas di brankas atau safe deposit box. Nah, itu rawan yang namanya perampokan. Nah, gitu kan. Perompak-perompak yang kayak di Somalia gitu. Nah, ini rawan banget gitu. Nanti kalau kita dirompak gimana coba? Mending kalau kalau emasnya doang yang diambil, kalau kitanya dibunuh gitu kan. Nah, itu kan jadi menambah kesusahan kita, malah kita juga nggak mungkin susah ding, kita udah mati karena dibunuh sama perompak-perompak itu. Oke, terus kan sekarang emasnya kan dalam bentuk elektrik nih, jadi enak banget gitu, kita lebih praktis gitu kalau sekarang itu. Terus nggak enaknya harganya tuh, investasinya tuh apa, harus lama ya, karena gini, emas itu kalau cuma satu atau dua signifikan. Tapi kalau kamu nyimpan emas 15 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, ini baru terasa naiknya. Ya bener kan pepatah orang tua, simpen no emasmu dinggo kue sesuk. Nah, regone mesti mundak. Nah, gitu kan. Kalau menurut aku ini relevan, tapi kalau untuk jangka pendek, apalagi kita cuman 1 bulan, rugi ya. Jangan pernah lakukan ini. Jangan contoh saya. Nah, terus dalam waktu lama, jadi kalau kita butuh uang, misalnya kita butuhnya uangnya sekian, kita harus punya dana cadangan sekian. Real contohnya gini deh, aku punya tabungan emas 0,5 gram. Harga sekarang harga jual. Nah, kalau kita mau jual, itu kita kena harga jual pasaran. Nah, harga jualnya misalnya 475.000. Sedangkan aku perlu uangnya 500.000. Kan Mas kan nggak bisa nyang-nyangan kalau kita tawar-menawar, kalau kita beli lewat aplikasi. Ya udah 475.000. Nanti kita kayak kena kena admin 1.000 kalau nggak salah, mencairkan ke rekening. Ya sekitar 473.000 lah pokoknya kita bisa nerima 473 atau 472.000. Nah, berarti estimasinya kita perlu nyiapin uang sekitar 30 ribuan untuk menggenapkan uang kita itu jadi 500.000. Ini sama sih sebenarnya di kayak di Pegadaian itu juga sama. Kita nggak bisa minjem 100% dari nilai agunan yang kita jaminkan. Kita hanya bisa meminjam paling mentok itu sekitar 75% kayaknya. Nanti kalau salah tolong dikoreksi ya, gitu. Nah, ini membuat kita ini apa ya? Nilainya tuh kurang fleksibel gitu. Walaupun sebenarnya emas itu sangat-sangat dinamis ya, bahkan eh, apa namanya, kita itu dianjurkan untuk menggunakan mata uang emas sebenarnya, bukan mata uang kertas gitu kan. Oke, tapi aku nggak mau bahas itu.
Yang jelas gini teman-teman, kalau sekarang kita mau caranya nabung emas. Strateginya gimana? Strateginya adalah ketika kamu punya uang yang benar-benar kamu siap untuk investasi jangka panjang, panjang sekali ya, panjang sekali, kamu bisa pilih investasi ini. Minim banget risikonya, minim banget sih, karena walaupun misalnya nih katakanlah eh, Tokopedia ini tutup secara aplikasi, kan nanti kan kita kan apa namanya bisa ke yang mengurusi emas itu loh gitu. Atau kalau memang pengen lebih aman, kita bisa buka di di Pegadaian. Tapi overall sih aku buka di mana aja bisa. Maksudnya kalau di Pegadaian tuh kan nggak enaknya kan kita kena kena apa ya kayak potongan rekening gitu loh. Per tahunnya kita harus bayar berapa gitu. Aku juga kurang paham karena aku nggak buka di sana. Itu tapi kalau di lewat online kayak Tokopedia dan Bukalapak waktu itu aku blas nggak kena potongan sama sekali. Nah, ini enaknya tuh di situ. Terus danamu tuh benar-benar nganggur. Kalau teman-teman punya dana yang nganggur, mending langsam sekalian nggak masalah. Langsam itu kamu punya uang 300.000, ya udah beliin aja itu emas 300.000. Atau bisa menggunakan skema nabung emas, nabung nyicil lah, nabung nyicil. Misalnya aku punyanya cuma 100.000. Nah nanti per bulan kamu nyisihkan deh 100.000 kah atau 50.000 kah, terserah sesuai kemampuan kita. Pastikan itu dananya nggak kamu pakai buru-buru, karena walaupun emas ini liquid dan mudah banget untuk dijual, tapi proses untuk pencairan ke rekening dan proses pengembalian emas menjadi dalam bentuk uang tunai ini cukup memakan hari sekitar 1 hari ya. Jadi jangan sampai eh, apa namanya ini mengganggu investasi kita atau keperluan kita yang lain, karena kan kita kan nggak cuma ngurus emas aja tapi yang lain juga perlu kita urusin kan gitu. Oke, sekarang kita praktek ya, kita praktek beli emas. Tapi saya nggak apa namanya nggak membeli, cuman mensimulasikan saja sama teman-teman gimana caranya beli emas gitu. Kita terus bisanya berapa kayak gitu ya. Yuk kita praktek ya. Kontrol volume media ditampilkan. Gesek ke atas untuk menu. Kualitas tinggi. 0 jam 12 menit. Cukup panjang. Peluncur Oke. sistem. Tunggu. Penjelasan. Layar split. Tokopedia kunci. Ya. Tokopedia ini cukup enak. Tokopedia. Kita Jual emas. Koma link. Nah, ini Grafik harga emas. Jual emas. Beli emas. 858.385. RP. Harga jual saat ini GR. harga jualnya. RP. 858.385. Ini benar-benar memang meningkat sih teman-teman. Soalnya apa? Waktu aku beli emas yang waktu 2018 yang lalu atau 2017 kalau tidak salah akhir, bahkan yang terbaru 2020 lalu ya, masih di awal-awal 2020 itu harga emas tuh nggak segila ini, masih sekitar 600, 700 kayak gitu. Sekarang sudah 800. Berarti memang meningkat gitu kan. Makanya jangan sepelekan pepatah orang tua, karena orang tua itu insya Allah pengalamannya lebih banyak dari kita. Gitu kan ya. RP. Harga jual saat ini GR. Harga beli saat ini GR RP 868.000. Nah, ini harga belinya 868.000 ya. RP. Beli emas. Jual emas. Koma link. Grafik harga emas. Jual. Beli emas. Tombol. Beli emas. Harga beli RP emas kamu. 0,001 gram RP 858. Berapa emas yang ingin dibeli? Nilai dalam rupiah RP. 0, jumlah dalam gram GR. 0. Ini kita bisa masukkan, kita mau beli Hapus. berapa misalnya. Aku mau beli berapa ya? Berapa? Misalnya tak masukkan 6.000 aja lah. 10.000. Hapus. 1. 0. Saya kok Navigatif. Investasi tombol. Beli. Harga. Berapa emas? Nilai dalam rupiah. 100. Menampilkan keyboard nomor. 0. 0. Mengedit. 1000. Kotak. 0. Jumlah nilai dalam rupiah. Mengedit. 10.000. Nah ini 10.000. Berarti kita nanti dapatnya. Jumlah dalam gram GR.
0,0116. Kotak edit. Nah, Jumlah ini dalam gram. GR. Error. Entry tidak valid. 0,116 gram Min ini pembelian Rp 5.000. min pembeliannya Tombol. ya. Error. Beli emas. Nah, ini 0,001. Berapa emas yang ingin dibeli? Nilai dalam 10.000. Jumlah. Tokopedia. Total pembelian. Bayar. Tombol. Nah, ini kita langsung bisa melakukan pembayaran ini. Tapi saya nggak niat dan nggak minat beli emas karena ya seperti tadi aku sudah bilang rugi teman-teman. Maksudnya gini, aku nggak mengikuti nasihat orang tua karena aku malah Sistem. Waktu sekarang 2:48. menjualnya dalam waktu singkat gitu, menjualnya dalam waktu singkat. Soalnya apa? Ya di samping aku butuh duit waktu itu dan ternyata emas itu nggak seenak yang aku kira waktu itu. Tapi untuk teman-teman yang telaten, yang bisa sering nabung jangka panjang gitu, ini emas ini bisa menjadi salah satu eh, alternatif investasi selain deposito kayak gitu dan yang lainnya. Apalagi emas ini juga sangat minim resiko ya teman-teman. Karena apa? Nilai emas itu pasti naik dan bisa kita cairkan. Misalnya kita takut nih Tokopedia nanti sewaktu-waktu kenapa-kenapa atau Bukalapak kenapa-kenapa gitu ya. Ya udah kalian batangkan aja batangkan fisikkan aja emas elektronik itu dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang ada di sana gitu. Waktu itu aku pernah nilai emasku itu mencapai hampir 1 jutaan, tapi karena aku itu nggak telaten ya itu tadi ya, karena aku nggak bisa istiqomah continue, ya udah aku hasilnya rugi deh. Lupa sih aku kurang lebih rugi berapa. Kalau rugi antara 100.000 ada kayaknya. Yang jelas dari kerugian itu aku belajar, berarti aku memang tak orangnya ini kegatelan. Maksudnya kegatelan dalam arti nggak bisa gitu loh untuk menyimpan emas atau menyimpan sesuatu investasi dalam jangka waktu yang lama. Dan aku ini orangnya risauan, senengnya khawatir. Maksudnya, duh, nilaiku mundur ya, portofolioku naik nggak ya? Kalau turun itu aku bisa kayak jeglek gitu loh. Mikir gitu loh, aduh kok malah gak munggah terus piye kayak gitu kan, nggak naik ya, gimana kayak gitu kan. Pokoknya kalau teman-teman eh punya kebijaksanaan yang tinggi dan kesabaran yang tinggi, ini bisa emas untuk investasi karena sangat minim banget resikonya. Oke, itu saja untuk konten kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua yang saya bagikan ini murni saya alami, saya rasakan, pokoknya yang murni-murni itu tidak ada unsur menipu, membohongi dan lain-lain. Ya hasilnya itu bagi aku sih investasi emas kalau aku kurang. Soalnya apa? Ya itu tadi, dengan ketidaksabaranku dan istiqomahanku membuat nilai emasku ini cenderung turun dan akhirnya aku sering merugi di sini. Sehingga pada tahun 2020 kayaknya aku sudah benar-benar kapok main emas. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga konten ini bermanfaat. Saksikan terus channel aku, di like dan di subscribe. Nantikan konten-konten yang lain insyaallah. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeda tombol. Hentikan.